Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ya Farah, ya Amira, izin ya. Silakan masuk kelas. Sukses dan bahagia untuk kalian hari ini ya. Farah, sekarang udah jam 7, ditutup aja ya semuanya. Tutup aja, udah jam 7 ya. Ya, terima kasih ya Farah sudah bantu Bapak. Waalaikumsalam. Ayo ditutup lagi pintunya. Dita, jam berapa sekarang? Jam 7.25 Pak. 7.25. Oh, oke, baik. Sekarang Dita masuk kelas aja dulu ya. Masuk kelas. Nanti jam istirahat temui Bapak ya Baik Pak. di ruangan. Silakan. Silakan masuk. Oh, Dita. Ya, oke. Dita, silakan masuk. Duduk. Dita tahu mengapa Bapak memanggil Dita? Tahu Pak, karena Dita terlambat. Tadi Dita berangkat sekolah jam berapa? Jam 7 Pak. Lalu Dita tadi sampai di gerbang sekolah jam berapa? Jam 7:25 Pak. Dita tahu sekolah masuk jam berapa? Tahu Pak, jam 7. Apakah Dita sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya datang terlambat. Iya, datang terlambat ya. Karena sekolah masuk jam 7, Dita tadi sampai di sekolah jam 7.30. Ini sebuah kesalahan. Tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga pernah ya melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik ya untuk menyalahkan Dita ya. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini agar Dita tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya Pak. Dita tentu punya alasan mengapa datang terlambat. Saya bangunnya kesiangan Pak. Kesiangan. Mengapa Dita bisa bangun kesiangan? Saya bermain game Roblox Pak di HP. Saya saking asiknya sampai lupa waktu. Dan saya tidur sudah larut malam Pak. Iya, Roblox ya. Itu Roblox game yang lagi viral sekarang ya. Anak Bapak aja yang bungsu lagi suka-sukanya itu Roblox ya. Baik, kamu tentu senang ya bermain game Roblox itu. Iya Pak. Senang dan seru mungkin ya? Iya Pak, seru sekali. Baik, Bapak paham ya bahwa kamu melakukan itu karena kamu sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasar dari manusia, yaitu kesenangan atau fun ya. Iya Pak. Nah, untung kamu main gamenya tidak sampai pagi ya. Iya Pak, padahal saya bisa saja melakukan itu sampai pagi. Tapi saya takut sakit dan gak bisa bangun Pak. Saya kan paginya ingin ke sekolah. Iya. Bapak sangat menghargai sikap kamu ya. Walaupun kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak melakukannya. Iya Pak, terima kasih. Nah, Bapak tahu ya bahwa memenuhi kebutuhan dasar kesenangan itu penting ya. Tapi hal yang kamu lakukan, main HP sampai larut malam ya ternyata menyebabkan kamu bangunnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Iya Pak. Kamu ingat keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama teman-temanmu di kelas kaitan dengan persoalan ini? Ingat Pak, hadir tepat waktu, serta rajin belajar atau belajar dengan sungguh-sungguh. Oh iya, berarti di keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan teman-temanmu ya, bahwa kamu dan teman-teman ya akan rajin belajar ya, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian kalian juga meyakini ya
bersama-sama untuk bisa hadir bersama-sama tepat waktu. Ya. Apakah yang Dita lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak, Pak, karena saya sudah datang terlambat dan tidak belajar sungguh-sungguh. Justru banyak bermain game yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Oke. Kalau begitu, apa yang akan Dita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Agar tidak terlambat ke sekolah, saya bangunnya harus pagi-pagi. Dan agar bisa bangun pagi-pagi, saya harus tidur sebelum larut malam. Bagus. Saya kurangi main gamenya dan saya akan pasang alarm juga, Pak, biar bisa membantu membangunkan. Oh iya, bagus. Terus untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya bagaimana? Saya tetap main Roblox, tapi hanya waktu-waktu tertentu saja main Robloxnya dan tidak sampai mengganggu waktu belajar saya. Iya, bagus. Nanti kamu juga bisa mengunduh game yang menunjang pelajaran ya. Ada game tebak kata, ya, sambung kata dan sebagainya. Pokoknya banyak lah. Kamu bisa searching ya dan diunduh di HP ya. Nah, selanjutnya untuk materi pelajaran yang ketinggalan karena tadi datang terlambat bagaimana solusinya? Saya akan menanyakan ke teman saya, Pak, untuk mengejar tugas dan materi yang tertinggal. Baik, Bapak hargai usaha Dita untuk memperbaiki diri. Bapak doakan semoga Dita menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab. Amin. Terima kasih banyak, Pak, atas bimbingan dan doanya. Nah, sekarang silakan lanjutkan waktu istirahatnya ya dan boleh keluar. Baik, Pak, permisi. Ya, silakan. Permisi, Pak. Oh ya, silakan. Farah. Farah, ikut Bapak dulu ya, berliannya. Silakan masuk. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, Farah ya, Farah. Farah tahu mengapa Bapak memanggil Farah? Tahu, Pak, karena Farah membuang sampah tidak pada tempatnya. Harusnya kemana kalau buang sampah? Ke tong sampah, Pak. Lalu Farah tadi buang sampahnya kemana? Ke lantai, Pak. Baik, ke lantai ya. Harusnya buang sampah ke tong sampah, sementara Farah tadi ke lantai. Ini tentu sebuah kesalahan ya. Tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini ya. Banyak juga yang anak-anak yang lain ya, mungkin termasuk Bapak juga ya, pernah melakukannya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini ya. Bapak tidak tertarik untuk menyalahkan Farah ya, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini agar Farah tidak lagi membuang sampah sembarangan ya. Iya, Pak. Farah tentu punya alasan ya mengapa buang sampah ke lantai ya, tidak ke tong sampah. Tong sampahnya jauh, Oh, Pak. tong sampahnya jauh ya. Kalau terinjak orang lain bagaimana? Bisa terpleset, Pak. Terpleset ya. Oke. Terus dampak bagi lingkungan sekolah bagaimana? Menjadi kotor, Pak. Menjadi kotor ya, jadi lingkungan sekolahnya menjadi kotor ya. Baik. Kamu tentu sangat menikmati ya kebebasan ini ya. Sejujurnya iya, Pak. Saya ingin bebas saat buang sampah, apalagi saat tong sampahnya jauh. Bapak paham ya, Bapak paham
bahwa kamu melakukan itu karena kamu sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasarmu sebagai manusia, yaitu kebebasan atau freedom ya. Tapi tindakan Farah berarti tidak menghargai ya, tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai lingkungan sekolah. Nah, sekaligus juga bisa merugikan ya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, ya kemudian merugikan lingkungan sekolah ya. Kamu ingat keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama teman-temanmu di kelas kaitan dengan persoalan ini? Iya Pak, masih ingat. Membuang sampah pada tempatnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan berarti tidak menghargai sekaligus dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekolah. Iya, oke ya. Bahwa kalian di kelas sudah menyepakati ya keyakinan kelas bahwa kalian akan bersama-sama ya menjaga lingkungan kelas kalian, lingkungan sekolah agar tetap bersih ya, tetap bersih, tetap indah. Berarti kalian kalau membuang sampah itu ke tempatnya ya, tidak sembarangan gitu ya. Nah, apakah yang Farah lakukan tadi ya, membuang sampah ke lantai sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak Pak, karena saya sudah membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, oke. Kalau begitu, apa yang akan Farah lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Farah akan ambil sampah yang tadi Farah buang di lantai. Lalu? Sampah tadi saya buang di tong sampah. Terus setelah ini, apakah Farah masih akan buang sampah sembarangan? Tidak Pak, andaikan ada sampah, saya akan pegang dulu, tidak akan dibuang sebelum menemukan tempat sampah. Setelah menemukan tong sampah, barulah saya buang ke tong tersebut. Terus untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, apa yang akan Farah lakukan? Saya akan memenuhinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, Pak. Baik, Bapak hargai usaha Farah ya untuk memperbaiki diri ya. Bapak doakan semoga Farah menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab ya. Amin. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan dan doanya. Ya, silakan Farah bisa lanjutkan waktu istirahatnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Nama saya Farah. Kami sangat senang sekali karena permasalahan pada murid ditangani dengan tahapan segitiga restitusi. Saat kami salah, kami tidak dimarahi dan tidak dihukum, tapi diberi arahan dan bimbingan agar kami bisa memperbaiki kesalahan kami sendiri sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tahapan segitiga restitusi benar-benar